Selamat pagi mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Baik, kita mulai aja di pertemuan ke-7 ya. Ini kita akan membahas tentang motion detector ya. Biasanya ini digunakan untuk security system. Jadi sebuah aplikasi untuk mendeteksi keberadaan benda. Bila benda itu bergerak atau berpindah, maka akan biasanya memberikan alarm ya, dan ini difungsikan sebagai security ya. Baik, kita langsung ke materi. Motion detector ya. Kamera CCTV dapat berfungsi sebagai sensor motion detector. Jika terdapat indikasi mencurigakan seperti gerakan di sekitar kamera atau terdengar suara ya, sensor audio detector, maka secara otomatis aplikasi akan mengirim sinyal berupa pemberitahuan ya, bisa bunyi alarm, bisa kirim SMS, bisa juga pemberitahuan email. Ya, ini pilihan ya, alarm ya, mengirim SMS atau juga pemberitahuan email. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk alarm ya, di sini ada beberapa pilihan lagu ya, atau bunyi yang bisa dipilih ya. Yang mana ini bisa dicari di website ya. Di sini ada websitenya yang bisa Anda download ya. Baik, bila kita sudah pilih, maka kita bisa jadikan opsi untuk memberikan suara alarmnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, seperti yang kita sudah beberapa kali eksperimen ya, kamera CCTV atau webcam merupakan kamera video digital yang dihubungkan ke komputer melalui USB ya. Jadi kita bisa menghubungkan kamera webcam yang lewat USB itu ke aplikasi ya, misalkan ini kita tampilkan ya. Nah, ini tampilannya ya. Jadi webcam XP namanya. Jadi bisa kita isi atau dipilih posisi security ya. Security. Baik, kita lanjutkan materinya. Jadi ini bisa kita hubungkan dengan kamera dengan memilih salah satu channel, kemudian klik kanan, dan ini bisa kita pilih USB yang kita webcam USB yang kita sudah pasang. Ya, ini ya, bisa kita pilih ini. Nah, ini PC USB yang kita bisa pilih ya. Nanti di sini akan kita bisa pilih
dari webcam yang sudah kita pasang. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, bila sudah dipilih nanti akan muncul tampilan kamera yang terpasang ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi CCTV sederhana dengan multi-fungsi ini bisa diakses dimanapun dengan platform yang berbeda ya, dengan syarat internet web server aktif dan terkoneksi dengan internet. Jadi kalau yang kita eksperimen kemarin itu ada kamera ya, kemudian di situ ada IP-nya dan HTTP-nya. Jadi bisa kita menggunakan perangkat ya, yang sudah mempunyai IP dan HTTP. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini data-data tadi itu kalau menggunakan handphone ya, yang sudah diinstal dengan aplikasi IP webcam. Nah, di sini ada bagian start server bila dipilih ya. Nanti muncul di tampilan HP itu IP dan portnya. Nah, ini. Jadi di sini menjadi identitas IP dan port dari handphone yang kita gunakan ya. Di situ ada IP-nya 192.168.43.1, lalu di situ titik 2 itu menunjukkan ke bagian port ya. Jadi IP-nya 192.168.43.1, portnya 8080. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, begitu masuk ke aplikasi ya, ke aplikasi yang di komputer, di situ bisa kita masukkan data-datanya ya. Jadi di sini ada aplikasi network camera wizard. Nah, di sini kita tinggal masukkan hostname or IP address-nya yang tadi itu ya. 192.168.43.1 sama portnya 8080. Sehingga kita bisa terkoneksi dengan perangkat kamera yang sudah mempunyai IP dan portnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya HP, kita bisa menghubungkannya ke aplikasi yang kita sudah install di komputer ya, aplikasi di komputer.
Baik, kita lanjut lagi materinya. Nah, seperti yang kita praktekkan minggu lalu ya, jadi pantauan ponsel yang membutuhkan IP dan port akan tampil di aplikasi pengambilan gambar. Ya. Jadi di sini ada dua gambar. Yang pertama itu dari webcam, yang bawah ini adalah dari handphone yang sudah kita install IP kamera ya. Jadi yang sudah kita install kamera. Jadi kita coba, ini saya tarik belakang. Nah, ini kamera ya, yang sudah kita install IP webcam ya. Ini IP address dan portnya. Lalu kita bisa masukkan ke aplikasi yang di PC. Lalu akan bisa menampilkan pantauan yang diambil dari kamera handphone ya, yang sudah diinstal IP kamera. Baik, kita lanjutkan lagi. Dan bisa juga kita memasang CCTV sederhana dengan multifungsi yang bisa diakses melalui internal web server aktif dan terkoneksi dengan internet ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan internet web server ya. Jadi di sini ada pilihan IP yang kita pasang ya. Kemudian di sini kita lihat ada IP address-nya ya. Kemudian port ya, portnya juga bisa kita masukkan ya. Ini pun juga bisa digunakan. Jadi biasanya ini perangkat yang portable ya, bisa kita pasang lalu bisa kita gunakan sebagai media pantau. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kalau kita mengaktifkan motion detector ya. Jadi di saat kita sudah install aplikasinya ya. Coba ini saya tampilkan ya. Nah, ini aplikasinya. Nah, itu bisa digunakan sebagai motion detector ya, dengan pilihan pada bagian security.
Jadi semula biasanya kita gunakan di sini ya. Jadi ini bisa apa? Kita hubungkan ke perangkat webcam ya. Jadi di sini misalkan dihubungkan dengan webcam ya. Ini ada terdeteksi webcamnya. Nah ini bisa dipilih bagian security ya, ini security. Lalu di sini ada motion detector ya, jadi ada pilihan motion detector, ada fungsi motion detector. Lalu ini bisa kita pilih pilihan outputnya ya. Ini mau play sound misalkan. Lalu di sini ada pilihan setting. Kita pilih di sini recording durasi, penyimpanan durasi penyimpanan ya. Kemudian di sini maksimal interval. Ya, jadi selama 2 detik itu kita rekam 2 detik. Ya. Atau kalau kita rubah di sini selama 3 detik misalkan. Nah, ini kita rubah. Jadi selama 3 detik lalu terjadi proses merekam selama 2 detik. Lalu 3 detik berikutnya direkam lagi video selama 2 detik. Nah, demikian seterusnya ya. Nah, di sini ada pilihan suara yang mesti kita suara yang akan kita pilih ya. Jadi di sini saya masukkan ke drive C ini. Jadi ini salah satu audio yang bisa kita gunakan, dan ini didapat dari download yang kita pilih ya dari website yang tadi saya tampilkan di awal itu ya. Coba ini saya tampilkan. Nah, ini ada website yang berisi beberapa pilihan audio yang bisa kita download ya. Nah, ini dari websitenya Miskit ya. Ini bisa kita pilih free Sirin sound effect. Jadi ini gratis ya, bisa kita download. Dari sini bisa kita masukkan ke pilihan suara yang akan dimunculkan. Nah, di sini. Nah, ini ya di sini. Jadi bisa kita pilih lokasinya, kemudian kita bisa pilih suara yang di-download tadi dengan pilihan ini ya, play sound ya di sini. Lalu bisa kita aktifkan ya. Begitu diaktifkan nanti bila ada objek yang berubah atau berpindah, maka akan muncul sirine ya. Baik, coba ini kita lanjutkan lagi.
Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan gambar di layar ya, itu terjadi perpindahan atau pergeseran ya. Kalau di layar ini saya ekstrim tampilan flash disk ini ya, flash disk. Lalu saya ambil ya, nah ini ambil, maka akan terjadi sirine ya, berbunyi ya. Jadi motion detector security-nya aktif ya. Nah, dari situ bisa kita gunakan untuk memantau sebuah objek berharga misalkan ya. Lalu kita amati, begitu benda itu berpindah tempat atau bergeser, maka akan terjadi sirine akan berbunyi ya, gitu. Baik, mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan ini pertemuan ke-7 ya. Jadi di minggu depan kita akan persiapan UTS ya, sehingga kita akan masuk ke minggu tenang ya. Kemudian nanti akan saya informasikan lewat grup jadwal UTS yang akan kita laksanakan. Harapan saya di pertemuan 1 sampai 7 ini bisa Anda pahami, Anda pelajari, sehingga di saat mengerjakan UTS sudah tidak masalah lagi ya, gitu ya. Baik, saya kira itu, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.